Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Siskomdik. Bagaimana kabar semuanya? Tentu kalian kabarnya pasti baik-baik saja. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dengan membaca sholawat. Berdoa dimulai. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal gamamu biwadahil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillah. Berdoa selesai. Pada pembelajaran sebelumnya, saya sudah membahas tentang meningkatkan keamanan digital. Bagaimana kita meningkatkan keamanan data digital kita seperti di sosial media atau di website. Sekarang saya akan menjelaskan tentang lisensi karya cipta. Kata yang pertama adalah lisensi. Lisensi secara umum dapat diartikan pemberian izin dari pemilik barang atau jasa kepada pihak yang menerima izin untuk menggunakan barang dan jasanya. Terus, karya cipta. Karya cipta adalah membuat sesuatu, bisa berupa barang atau jasa, yang dilakukan secara perseorangan atau pribadi, atau beberapa orang atau tim, bisa perusahaan, dan menghasilkan sesuatu yang unik dan pribadi. Unik ya, tidak sama dengan yang lainnya. Peraturan tentang hak cipta. Yang pertama ada di Perundang-undangan nomor 28 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa ciptaan adalah hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemauan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata yang dihasilkan oleh perseorangan atau badan hukum tertentu yang selanjutnya disebut pencipta. Setelah didaftarkan dan disahkan menurut aturan perundangan, pencipta akan memperoleh hak cipta yang selanjutnya akan disebut sebagai pemegang hak cipta. Itu yang ada di Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Terus dalam Undang-Undang nomor 28 juga tahun 2014 pasal 1 menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah satu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke. Penggunaan hak cipta. Contoh software aplikasi Microsoft Office.
harus mendapatkan izin terlebih dahulu, apakah digunakan berbayar atau gratis. Hak secara hukum tersebut dikenal dengan nama lisensi, dan pihak lain yang menggunakan karya tersebut dikenakan royalti sebagai imbalan penggunaan karya cipta kepada pemegang cipta. Contohnya adalah misalnya lisensi pemakaian aplikasi Microsoft Office 2010. Di menu Help ada informasi 2010 Microsoft Corporation, yang artinya semua paket aplikasi yang ada pada Microsoft Office 2010 dibuat dan diedarkan oleh Microsoft dan dilindungi hak ciptanya di mata hukum. Jika pihak lain tidak memperoleh izin secara hukum dengan melakukan pembajakan, penggandaan, atau perubahan pada hasil karya cipta tersebut, pemegang hak cipta dapat menuntut ganti rugi secara sah di pengadilan. Kalau dalam contoh ini adalah perusahaan Microsoft. Selain lisensi jenis hak cipta, ada juga lisensi yang dibuat dengan tujuan membagikan hasil kreativitas secara bebas tanpa memikirkan lisensi yang harus ditanggung, yang dikenal dengan nama Creative Commons, yang dapat dilihat pada situs creativecommons.org. Berikut adalah beberapa simbol atribut lisensi Creative Commons yang dapat diatur melalui situs creativecommons.org. Jadi ini sebuah web yang menyediakan beberapa karya cipta berupa gambar yang bisa digunakan tanpa kita harus membayar royalti atau membayar biaya kepada pengguna hak cipta tersebut. Jadi ini beberapa simbol atribut lisensi Creative Commons yang dapat diatur melalui situs creativecommons.org. Yang pertama adalah BY atau attribution. Berfungsi ketika dipublish. Ya, gambar yang ada simbolnya BY ini ketika dipublish, berbagi konten, dan menyalinnya atau mengkopinya harus menyertakan nama pembuat karya tersebut. Siapa yang membuat pertama? Misalkan saya mempunyai gambar yang unik yang tidak ada sama sekali, masih di dunia online, kita bisa mengambilnya. Kalau ada simbol seperti ini harus menyertakan nama pembuat karya tersebut. Kedua, NC atau non komersial. Ini bebas, tidak dipungut di biaya ketika menggunakan konten tersebut. Tandanya dolar. Kalau yang ND itu tandanya sama dengan. Ini berfungsi jika disertakan simbol ini, pengguna tidak boleh mengedit atau mengubah kontennya. Konten itu bisa berupa gambar ya, atau konten yang lain. Kalau di Creative Commons ini masih gambar saja. Terus yang keempat adalah SA atau Share Alike. Itu memberikan kesempatan pengguna lain untuk membuat turunan persis aslinya, namun dengan lisensi yang sama. Saya coba membuka Creative Commons dari sini. Saya ketik Google dulu. Saya ketikkan Creative Nah ini. Pilih ini. Saya pilih search for CC image. Bahkan saya mencari pesawat airplane. Di sini ini ada simbolnya. Simbolnya berarti CC Creative Commons ya. Saya lihat gambarnya ini adalah atribut di sini. Ini adalah simbol atribut, di mana fungsinya adalah ketika saya mengcopy ini, nanti ketika saya mempublish di web saya atau blog saya harus menyertakan siapa yang membuat foto ini.
Cara mendownload gambar ini cukup klik kanan pada gambar tersebut, terus Shift Image As dan pilih desktop. Di sini ya. Di sini pilih JPG saja. Beri nama misalkan pesawat. Oke, kita simpan. Sudah, kita lihat show in folder. Ini sudah terdownload. Oke, itu caranya. Di sini banyak ya, banyak sekali gambar dan simbol seperti ini. Terus seperti ini. Ini gambar yang ada di Creative Commons semua. Banyak, kita bisa menggunakannya dan lihat simbol pada gambar tersebut. Bukan hanya pesawat, bisa mencari lain, misalnya cars. Tapi pencariannya pakai bahasa Inggris ya. Ambil seperti ini simbolnya ada 4. Kita bisa baca simbolnya itu bisa digunakan untuk apa saja di sini. Cara downloadnya seperti tadi, klik kanan pada mouse, Shift Image As. Saya kecilkan dulu. Oke. Jadi ini adalah beberapa simbol yang ada di Creative Commons. Dimana yang pertama itu adalah BY atau attribution harus mencantumkan nama pencipta konten ketika dibagikan. Non komersial atau NC itu tidak berbayar. Share alike dapat dibuat turunan dari karya asli dengan lisensi yang sama. Jadi itu lisensi Creative Commons. Jadi ada satu lisensi yang sudah ada hak ciptanya, dan ketika kita menggunakan barang atau jasa yang sudah dipatenkan hak ciptanya, kita harus izin kepada yang membuat pertama kali. Bisa itu file gambar atau barang dan jasa yang lainnya. Terus ada sebuah lisensi juga namanya CC atau Creative Commons, di mana kita bisa mendownload atau menggunakan gambar di sana dengan memperhatikan keempat simbol yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi itu beberapa cara untuk mendapatkan gambar secara gratis di internet. Ya kalau bisa kita harus menciptakan gambar sendiri. Misalkan kita menggunakan handphone, kita bisa mencari gambar yang unik, entah itu gambar apa saja, dan kita edit semenarik mungkin. Itu lebih bagus timbang kita mencari di internet. Oke, terima kasih. Jadi itu untuk pertemuan lisensi karya cipta. Jadi bagaimana memahami apa itu lisensi dan apa karya cipta, dan bagaimana menggunakan karya cipta yang sudah dipatenkan, di mana kita harus membayar kepada pembuat karya cipta tersebut. Tapi ada karya cipta yang berlisensi yang gratis, tapi harus memahami keempat simbol tadi ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Siskomdik.